Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam kepada kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau para keluarganya, tabiatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang menjadi sebagai umatnya yang selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa berwajah kembali dalam rutinitas kita dalam seminggu 3 kali. Di sini kita akan mempresentasikan dari mata kuliah teknologi pendidikan. Kami dari kelompok 1 dengan jumlah 4 orang dan tetapi yang satunya adalah sakit. Jadi kami bekerja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Erikawan dan ditemani oleh 2 teman saya, yaitu ada saudari Ika dan juga ada saudari Ina. Supaya tidak menunda waktu, mari kita awali kegiatan presentasi ini atau diskusi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Manusia itu seringkali mengartikan teknologi sebagai alat elektronik, tapi oleh para ilmuwan dan ahli filsafat pengetahuan itu mengartikan teknologi itu sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada menurut salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Nana Saudi, itu mengatakan bahwa teknologi ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, atau manusia sudah menggunakan teknologi. Contohnya, dulu itu memecahkan kemiri itu dengan menggunakan batu, atau memetik buah dengan menggunakan garam. Itu adalah sebuah contoh teknologi, yaitu teknologi sederhana. Adapun secara bahasa, teknologi itu adalah teknik, yaitu berasal dari bahasa Yunani dengan dimaknai seni, keahlian, atau kerajinan tangan. Adapun menurut istilah teknologi, menurut para ahli, ada yang pertama menurut Simon. Teknologi adalah suatu disiplin rasional yang dirancang untuk meyakini penguasaan dan aplikasi ilmiah. Yang kedua menurut KN, teknologi tidak perlu menyiratkan penggunaan mesin, akan tetapi lebih banyak penggunaan unsur berpikir dan menggunakan pengetahuan ilmiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian ada teknologi adalah ilmu cara. Dunia pendidikan tanpa teknologi itu tidak akan berjalan, karena kegiatan sekecil apapun itu pasti memerlukan yang namanya teknologi. Teknologi adalah ilmu cara. Hal ini berarti bahwa setiap kita melakukan suatu kegiatan, ini pasti memerlukan cara atau teknik bagaimana melakukan sesuatu tersebut itu agar dapat menghasilkan hasil yang bagus. Contohnya, jika seorang ibu ingin
memasak. Nah, pastikan teknologi memasaknya itu harus dikuasai terlebih dahulu. Bagaimana agar menghasilkan produk nasi itu yang enak dan juga lezat. Nah, dari memasak itu pasti merumuskan tujuannya yang tadi, yaitu bagaimana agar memperoleh nasi yang bagus dan enak untuk dimakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka harus memerlukan cara, teknik, ataupun metode itu harus disiapkan terlebih dahulu. Adapun pengaplikasiannya ataupun penerapan memasak di dapur, boleh dibaca sama-sama. Yang pertama, Beras yang akan dimasak harus ada. Proses atau melakukan kerja secara berurutan. Nanti sumber materi atau bahan diambil dari mana? keempat, Alat atau media yang digunakan untuk masak pakai apa? Teknik atau memasak bagaimana? Harus meja orang. nah dari kegiatan memasak itu pada akhirnya akan menghasilkan produk nasi yang diharapkan sebelumnya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan, tujuan memasak itu semuanya harus disiapkan terlebih dahulu, mulai secara lengkap dan sistematis dan juga terprogram. Itulah yang dinamakan dengan teknologi adalah ilmu cara. Kemudian ada pengertian teknologi pendidikan. Ada dua pendapat. Yang pertama, seorang pakar bernama Donald mengatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan salah satu wilayah pendidikan yang di dalamnya mencakup proses identifikasi yang sistematis dalam penggunaan sumber-sumber pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, Samuel L. Darby mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai sebuah bidang ilmu yang berdiri sendiri, relatif baru, dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks, terpadu, dan selalu berkembang yang berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu proses belajar dan juga kinerja dengan menggunakan teknologi yang ada dan terbaru. Mungkin simpulan dari materi yang saya bawakan adalah teknologi pendidikan adalah penggunaan alat dan proses teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Akhir kata dari saya, jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu, karena setiap langkah menuju akan membawamu dekat pada impianmu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya ingin mengubah di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut dasar pemikiran adanya teknologi. Apa yang melatar belakangi adanya teknologi pendidikan itu? Di sini ada 3 landasan mengapa sih ada teknologi pendidikan itu. Yang pertama adalah landasan historis atau sejarah. Pendidikan itu telah berkembang sejak awal peradaban manusia atau kebudayaan manusia. Kapan sih atau cirinya gimana sih awal peradaban manusia itu? Awal peradaban manusia itu ditandai dengan ciri-ciri diantaranya satu, manusia itu yang tadinya suka berpindah-pindah tempat menjadi menetap, terus adanya bahasa dan tulisan, terus juga adanya sistem sosial atau sudah ada pemimpin gitu.
waktu zaman itu kan berubah. Begitu juga pendidikan selalu mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Zaman dahulu para orang tua itu mendidik anak-anaknya, misalnya untuk membuat sesuatu, atau misalnya orang tua yang suka bertani ajarkan kepada anak-anaknya bagaimana caranya bertani, bagaimana cara berkebun, bagaimana cara berdagang yang baik itu seperti apa. Nah, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya sampai bisa. Nah, itu proses tersebut bisa dikatakan dengan proses pendidikan atau proses belajar, karena adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang kapan pendidikan yang terstruktur itu dimulai? Pendidikan yang terstruktur itu, jadi sistem pendidikannya sudah ada struktur organisasi. Misalnya kalau di sekolah formal itu udah ada kepala sekolah, udah ada wakil kesiswaan, ada teknik dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pendidikan yang terstruktur. Dan mengenai pendidikan yang terstruktur ini belum bisa dipastikan kapan itu dimulai, pendidikan yang terstruktur itu dimulai. Namun yang jelas bahwasanya pendidikan itu sudah dimulai sejak awal peradaban manusia, bahkan sejak manusia ada, yaitu pada zaman Nabi Adam alaihi Nabi Adam diberikan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia zaman dulu pun melakukan atau mengemas pendidikan itu sesuai dengan proses alam. Mungkin zaman dahulu, bukan mungkin lagi ya, pasti zaman dahulu belum ada yang namanya korek api, korek gas kan. Nah, mereka manusia saat itu mungkin berpikir bagaimana sih cara menciptakan adanya api. Maka mungkin mereka manusia zaman dulu mencari-carinya hingga mendapatkan petunjuk bahwa api itu bisa didapat dari adanya gesekan batu atau ranting-rantingnya. Hingga perkembangan zaman saat ini, teknologi semakin berkembang. Sekarang kan udah simpel, api juga bisa disaat keluarnya. Nah, kehidupan pun berjalan, dari waktu ke waktu pendidikan pun semakin berkembang. Bahkan pembelajaran, proses pembelajaran pun sudah berkembang yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki. Nah, namun jika mereka zaman dahulu sudah melakukan adanya aktivitas pendidikan, maka saat itu pula teknologi itu sudah digunakan, karena teknologi itu melekat pada setiap gerakan suatu kegiatan. Maka bisa dikatakanlah bahwa antara pendidikan dengan teknologi itu keduanya sulit dipisahkan. Yang kedua adalah landasan filosofis atau filsafat. Landasan filosofis munculnya teknologi pendidikan ini. Pendidikan itu adalah proses memberikan pengertian baik berupa pengetahuan, sikap atau keterampilan kepada seseorang hingga mencapai kedewasaan. Nah, mungkin untuk mencapai proses pendidikan tersebut, maka dibutuhkanlah perangkat lainnya. Jadi bukan hanya bahan ajar aja, tapi juga dibutuhkan metode pembelajaran, proses pembelajaran, teknik yang ada. Maka itu sangat diperlukan
psikologi dengan berbagai aspeknya. Landasan filosofis kita itu berharap supaya hasil pendidikan di Indonesia itu bisa merubah dari keterbelakangan menjadi kemajuan. Maka tidak ada lagi, dan itu adalah hal yang wajar jika sistem pendidikan nasional seringkali malah menciptakan inovasi-inovasi baru supaya bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga adalah landasan psikologis atau kejiwaan. Konsep dari Lembaga mengenai proses belajar bagi siswa menunjukkan bahwa unsur senang mengikuti pelajaran itu sangat memberikan pengaruh untuk keberhasilan. Adapun menurut Maslow mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan kebutuhan psikologis, diantaranya kebutuhan cinta kasih, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan di situ untuk memenuhi kebutuhan psikologis manusia tadi itu ada unsur senang gitu, ada cinta kasih atau senang, cinta tekan senang gitu ya. Nah, maka sebagai tenaga pendidikan sebagai ujung tombak dari proses pendidikan itu diharapkan mereka bisa atau mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana supaya siswa itu selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang tadinya bisa menjadi bisa hingga mereka senang gitu mengikuti pembelajaran mereka. Kalau seluruh siswa itu sudah memiliki rasa senang atau rasa cinta mengikuti pembelajaran, maka akan semakin mudah pula bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai, untuk memberikan materi pelajaran sehingga akan maksimal gitu, tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan maksimal. Lanjut ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhir kata dari saya, bahagia itu bukan hidup yang sempurna, melainkan saat kita mampu menikmati dan bersyukuri apa yang kita miliki. Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup itu adalah perjalanan, bukan perharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh dua teman saya, yaitu pada terakhir program dan aplikasi teknologi pendidikan. Dan di mana media yang sering digunakan secara umum dalam pendidikan di sini tercatat ada 10 poin. Yang pertama itu ada kelas online, yang dimana kelas online itu banyak variannya, yang dimana mencakup mulai dari halaman web, grup, Twitter, blog, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada presentasi multimedia. Presentasi multimedia itu seperti halnya PowerPoint dan juga Canva. Poin selanjutnya itu ada video pembelajaran, yang di dalam itu ada sebuah video pendek ataupun sebuah tutorial yang dapat diakses secara daring, seperti halnya dari YouTube, yang membantu menjelaskan konsep atau pembelajaran dengan cara yang visual dan interaktif. Poin yang selanjutnya itu ada simulasi dan permainan edukatif. Aplikasi dan perangkat lunak yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi, simulasi atau permainan edukatif yang membantu memperkuat pemahaman seorang siswa dalam
suatu mata pelajaran. Poin selanjutnya itu ada aplikasi Mobile, yang dimana aplikasi Mobile ini pernah kita gunakan waktu semester kemarin, yaitu mata pelajaran seperti hal yang sudah kita praktekkan, yaitu Quizzes. Nah, Quizzes ini termasuk pada aplikasi Mobile. Yang selanjutnya ada papan tulis interaktif. Papan tulis digital yang memungkinkan guru untuk menulis, menggambar, dan menampilkan konten dengan interaktif di layar belajar, latihan, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Poin yang selanjutnya itu ada podcast edukatif, yang dimana di dalamnya ada audio atau rekaman suara yang berisi materi pembelajaran atau diskusi tentang suatu hal permasalahan. Poin yang selanjutnya itu ada blog dan platform berbagi pengetahuan. Blog dan platform berbagi pengetahuan, platform daring yang memungkinkan guru dan siswa untuk berbagi pengetahuan, ide, dan juga pengalaman pembelajaran melalui blog, forum, dan lain sebagainya. Poin yang ke-9 itu ada aplikasi pembelajaran bahasa, yang dimana aplikasi ini dapat membantu seorang siswa untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai fitur seperti latihan kosakata, pelafalan, dan juga penggunaan bahasa dalam situasi sehari-hari. Poin yang akhir yaitu ada sosial media dan platform berbagi video. Contohnya seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini poin yang terakhir yang akan dibahas, yaitu ada 3 prinsip dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Poin yang pertama itu ada pendekatan sistem atau sistematik, yaitu cara yang beruntutan dan yang terarah dalam usaha memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua itu ada gaya orientasi pada peserta didik atau learner centered, bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan harusnya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber secara maksimal dan bervariasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi akhir. Kan dilandasi oleh 3 aspek. Nah, yang pertama landasan historis. Salah satu poinnya adalah tidak ada yang dapat memastikan kapan pendidikan terstruktur dimulai, apa yang menjadi alasannya,
pendidikan secara terstruktur belum bisa ditemukan. Belum ada yang memastikan gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mengenai apa dan mengapa pendidikan terstruktur ekonomi itu dapat dipastikan kapan dan di mananya. Di antara beberapa faktor yang menghambat hal tersebut, di antaranya satu adanya ketimpangan maksud. Jadi adanya perbedaan pendapat yang kan mungkin zaman dulu kan banyak sekian mah. Oh, zaman anu sekian zaman itu ya jadi beda-beda pendapat. Terus yang kedua adanya keterbatasan sumber daya. Jadi kan dahulu memang belum ada teknologi, masih sangat sulit lah untuk mengabadikan momen kayak gini. Jadi nggak ada gitu bukti-bukti yang bisa kita teliti gitu. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, ada yang tidak. Tapi ini menurut juga ininya, tapi ada beberapa ulama yang juga mengatakan bahwa pendidikan yang terstruktur itu sudah ada pada zaman Sawah lebar di tempat benih. Ikan sepat berenang di rawa. berletih-letih belajar di hari ini agar bahagia di hari tua. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang, sampai belajar akan menang, bersinar terang di masa depan. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu daripada susah di waktu besar. Mending kita belajar susah dengan kita dari sekarang daripada tuanya nanti di pojok orang gitu. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Si Allah. Assalamualaikum.